Haleluya, haleluya. Saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudara hari ini. Dan saya percaya hari ini adalah hari berkat, hari ini adalah hari mujizat. Dan saya sangat percaya hidup kita akan tidak sama lagi. Kita tidak hidup seperti orang duniawi. Hari ini saya akan membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudaraku, mungkin kita sering melihat di sekitar kita orang-orang yang sering bertemu dengan kita. Kata-katanya bukan membangun, kata-katanya bukan menguatkan, bahkan seluruh perilakunya tidak sama dengan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak hidup menurut tuntunan dari para roh kudus. Yang dia pikirkan dari hari ke hari, bagaimana saya bisa menjatuhkan orang lain. Yang dia pikirkan, bagaimana saya meraup kekayaan dengan cara-cara yang jahat, cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, cara-cara yaitu mengecewakan hati Tuhan. Itu adalah manusia duniawi. Yang dia pikirkan dari hari ke hari, saudara aku dikasih oleh Tuhan, bukan yang baik, bukan membantu orang lain, bukan memotivasi orang lain, bukan menguatkan orang lain, bukan menolong orang lain, tetapi yang dia pikirkan adalah hal-hal yang negatif. Itu adalah manusia duniawi. Makanya hari ini saudaraku dikasihi Tuhan, saya memberikan judul perenungan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu manusia duniawi. Manusia duniawi adalah orang yang hidup secara duniawi, yaitu berdasarkan keinginannya, berdasarkan hawa nafsunya. Apa yang dia inginkan harus terjadi. Apa yang dia mau sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Kalau tidak terjadi, apa yang akan terjadi? Dia merasa gelisah, dia merasa tidak tenang, dia merasa bahwa ada kekurangan di dalam kehidupannya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Bahkan manusia dunia juga, saudaraku dikasihi Tuhan, mereka tidak memiliki, mereka tidak memiliki kesadaran akan rohani. Mereka tidak memiliki kesadaran akan hal-hal menyenangkan hati Tuhan. Mereka tidak memiliki kesadaran untuk mengasihi Tuhan. Mereka tidak memiliki kesadaran untuk melakukan firman Tuhan. Itu adalah manusia duniawi. Nah, kalau kita tanya di dalam pribadi kita, di mana kita berada? Apakah dalam kehidupan manusia duniawi? Mari lihat hidupmu pada saat ini. Dalam membentuk rumah tangga, dalam membina rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Apakah manusia duniawi yang diutamakan? Kalau membangun rumah tangga, kalau duniawi, saya percaya akan berantakan dan tidak ada ketenangan di dalamnya. Mencari kekayaan menurut perbuatan manusia duniawi akan bahaya. Anak-anak muda kalau berpacaran, kalau manusia duniawi yang menguasai, apa akan terjadi? Hidup di dalam dosa. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa ciri-ciri manusia duniawi? Yang pertama, dia atur jalannya sendiri. Saudara nanti bisa baca di dalam Yesaya 53 ayat 6. Manusia duniawi, dia tidak mau diarahkan, dia tidak mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mau dituntun oleh Roh Kudus. Maka coba perhatikan, saya baca sekali lagi ayat ini.
Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Nah itu dia. Manusia duniawi, dia tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Kita percaya yang berasal dari Roh Allah adalah pasti ketenangan. Yang berasal dari Roh Allah pasti akan menjauhkan manusia hidup di dalam dosa. Tidak boleh menyakiti, bahkan harus hidup di dalam kasih. Itu yang berasal dari Allah. Tetapi manusia duniawi, yang dia pikirkan, saudara, ketika sudah dia atur jalannya sendiri. Dia berjalan sendiri, dia tidak mau diarahkan. Pak, apakah bisa diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan? Apakah bisa dinasehati hari ini anak-anak muda, karyawan-karyawati, apakah bisa diarahkan supaya jangan melakukan korupsi? Anak-anak muda, apakah bisa diarahkan jangan hidup dalam perzinahan, jangan hidup dalam seks bebas, jangan hidup sebagai homo sama lesbia? Hari ini, mari jangan sampai kita atur jalan kita sendiri. Yang kedua, apa ciri-ciri manusia duniawi? Tidak memiliki hukum. Nanti saudara baca di dalam Roma pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang pertama. Manusia duniawi tidak memiliki hukum. Artinya apa yang gua mau, saya lakukan. Ya. Melakukan korupsi, dia mikir apa nanti akibatnya. Akan masuk dalam penjara. Pakai narkoba, dia nggak tahu akibatnya, padahal sudah ada hukum. Tetapi manusia duniawi tidak memiliki hukum. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Oh, biarin aja. Kalau masuk penjara. Iya, rasa itu penjara dah. Ya kan? Mencari kekayaan manusia duniawi. Dia mencari kekayaan. Kemana? Ke kuburan yang sakral. Ke batu-batu besar. Di bawah pohon-pohon besar yang keramat katanya. Emang yang keramat. Di mana? Terserah. Tetapi ingat saudara dikasih Tuhan. Orang yang memiliki hukum, yaitu hukum Allah, dia tidak akan mengerjakan hal itu. Mulai hari ini, mari kita belajar bersama. Yang ketiga yang bisa sampaikan kepada kita apa ciri-ciri manusia duniawi. Kesenangannya adalah hidup di dalam dosa. Manusia duniawi dia senang hidup di dalam dosa. Dosa apa? Mabuk. Dosa apa? Menghina orang lain. Dosa apa? Korupsi. Dosa apa? Selingkuh. Dosa apa? Hidup dalam perzinahan. Dosa apa? Saudara dikasih oleh Tuhan? Dosa homo dan lesbi. Dosa apa? Ya, mendoakan orang mati. Dosa apa? Ya, menyakiti sesama. Dosa apa? Tidak ada keberanian untuk mengampuni. Dosa apa? Tidak mengasihi. Mungkin saudara berkata, wah, saya salah satunya di dalamnya, Pak Pendeta. Bertobat. Ya, banyak itu kalau kita lihat di gereja. Aduh, saudara dikasih Tuhan. Ngangkat tangan bahkan sampai keluar air matanya. Kalau dia menyembah. Tetapi perbuatannya dia hidup di dalam dosa. Ya, kita lihat dia hidup di dalam dosa hingga peduli bagi dia. Dia dengar firman Tuhan, tetapi yang dia pikirkan masih dosa dan dosa dan dosa. Ya. Makanya jangan lihat, kalau saudara lihat, kenapa sering terjadi di gereja-gereja, HP hilanglah, dompet hilanglah, tas hilanglah. Makanya saudaraku kalau ke gereja, janganlah taruh HP-nya di atas bangku. Lebih baik taruh di kaki aja dan dijepit. Daripada nanti ada manusia duniawi yang ambil HP-nya. Saudara udah menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Ada manusia duniawi. Dia angkat tangan sih. Tetapi dia incer saudaraku ngangkat tangan itu adalah bagaimana? Ada HP bagus di situ. Mirip terkenal saudara dikasih oleh Tuhan. Dia incer. Itu manusia duniawi. Tetapi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini, kalau engkau ditegur, buka hati untuk Tuhan. Pak, jangan menjadi manusia duniawi. Ya, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, Bu, jangan menjadi manusia duniawi. Tidak menghormati suaminya, tidak menyayangi anak-anaknya. Anak-anak,
Jangan menjadi anak-anak duniawi, manusia duniawi, tidak menghormati orang tuamu. Jangan caci maki orang tuamu, jangan hina orang tuamu, jangan perkarakan orang tuamu hanya karena warisan. Coba kalau orang tuamu minta waktu kecil, sejak dalam kandungan berapa biaya hidupmu, tetapi hanya gara-gara warisan dari orang tua engkau perkarakan mamamu dan bapamu, hanya belum dibagi warisan itu, padahal itu jerih lelah mereka. Itu manusia duniawi. Hari-hari ini, mari kita lepaskan kehidupan kita dari manusia duniawi. Untuk itu, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari kita koreksi diri kita. Mari kita baharui kehidupan kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang lepas dari keduniaan ini. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati.